Shalom anak-anak sekalian, apa kabar nih kalian hari ini? Tentunya masih di rumah kan? Nah, pada hari ini kita akan mulai ibadah kita yang pertama di tahun yang baru. Nah, sebelumnya mari kita bersaat teduh pribadi masing-masing. Amin. Nah, pada saat ini, mari kita membaca nats pembimbing kita hari ini yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, marilah hari ini anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita ucapkan syukur kita. Bersyukur untuk kesehatan kita, bersyukur untuk papa mama kita, bersyukur untuk setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu pada hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih juga Tuhan masih memberikan Papa Mama yang baik bagi kami. Dan setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami terus bersyukur kepada-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapa yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya boleh berjalan dengan lancar.
Hanya dalam nama-Mu saja Bapa kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya anak-anak, kita tahu bahwa kita itu adalah ciptaannya dan Tuhan itu mengasihi kita. Nah, itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Oleh sebab itu, kita mau menyanyikan lagu kedua ini dengan ucapan syukur. Yuk. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 SD Bintang Mulia. Ya, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami bisa belajar firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong setiap kami bisa belajar firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan pimpin hamba-Mu yang kami menyampaikan, Tuhan berkati supaya jadi berkat untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 SD Bintang Mulia pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah melangkah dengan iman. Ya, melangkah dengan iman. Apa yang akan kita pelajari anak-anak di weekly worship pada pagi hari ini? Nah, Mr. Bobby memiliki dua buah gambar. Ya, yang pertama adalah ada botol, ya, dan satu lagi ada tiket nonton bioskop. Ya, kebetulan Mr. Bobby tidak ada tiketnya, tapi anak-anak bisa lihat di tayangan PowerPoint. Nah, anak-anak kalau misalkan Mr. Bobby katakan, Mr. Bobby akan menjanjikan untuk kamu sebuah botol minum. Kira-kira kalian percaya nggak bahwa kalian akan mendapat botol minum ini? Mister sudah bawa botolnya, langsung Mister berbicara depan kalian, dan Mister katakan, ini botol buat kamu. Kalian percaya nggak? Mungkin kalian akan langsung bilang, percaya Mister, kenapa? Karena botolnya ada di depan mata saya, dan botolnya itu sudah ada dan tinggal dikasihkan ke saya. Gitu ya. Atau yang kedua, misalnya Mister Bobby membawa
satu tiket nonton bioskop sudah di tangan. Misal katakan, nak, besok kita akan nonton ya, nonton di bioskop ya. Ini tiketnya sudah ada. Oke, besok saya janji akan membawa kalian ke bioskop. Tiketnya sudah ada. Kira-kira kalian percaya nggak? Mungkin ada yang berkata, percaya banget, Mister. Kenapa? Karena tiketnya udah ada. Mungkin kalian periksa dulu tanggalnya, filmnya apa, jam berapa, di mana. Oh betul, ini tiket asli. Kalian akan bilang, aku percaya. Ya. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, baik botol maupun tiket yang tadi, kalian pasti percaya. Kalian akan mendapat hal tersebut. Kenapa? Ada di depan mata kalian dan kalian tinggal meraihnya. Kalau itu urusan botol dengan tiket. Nah, sekarang ada masalah lain anak-anak. Coba ya kita pikirkan. Percaya atau enggak? Kira-kira ketika Tuhan memberikan janji tentang misalnya pertolongannya, aku akan menolongmu, aku akan menyertaimu kemana engkau pergi. Anak-anak kira-kira percaya enggak? Tuhan akan memelihara. Oh, seperti Elia dipelihara oleh Tuhan. Kira-kira kalian percaya enggak kalau Tuhan berkata seperti itu kepada kalian? Mungkin ada yang, oh percaya Mister. Kenapa? Karena ya ada ceritanya di Alkitab. Tapi untuk kamu sendiri percaya kira-kira Tuhan menolong kamu, memelihara kamu? Mungkin ada yang berkata, Mister sebenarnya saya ragu-ragu Tuhan tuh menolong apa enggak ya? Keluarga saya ada masalah Mister, tapi kok belum beres-beres. Kira-kira Tuhan menolong enggak ya? Mulai ragu-ragu. Atau bahkan ada yang enggak percaya. Ah Mister, saya mah enggak percaya sama Tuhan. Kecuali Tuhan udah kasih tahu. Jelas, buktinya seperti tadi. Ya, seperti botol dan tiket yang tadi udah ada bentuknya. Tuhan kasih janji, terus kita bilang, aku percaya karena udah ada bentuknya, ada wujudnya. Ya. Mister, selama ini nilai saya jelek-jelek. Saya jadi ragu-ragu sebetulnya Tuhan menolong saya nggak sih? Apalagi sekarang, aduh dulu saya kelas 2, sekarang jadi kelas 3. Aduh makin susah. Kelas 5 ke kelas 6, aduh makin susah. Apalagi nanti ada ujian misalnya. Saya ragu-ragu, Mister. Ya, nah kadang-kadang bahkan seringkali kita sulit untuk percaya anak-anak. Ya, karena apa? Karena kita ingin bukti terlebih dahulu, seperti botol dan tiket tadi. Ada buktinya dulu, baru saya percaya. Nah, anak-anak, tetapi tentang janji pertolongan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan, mungkin kita ada ragu-ragunya ya. Bisa nggak ya percaya? Benar nggak ya Tuhan menolong? Benar nggak ya Tuhan menyertai? Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan iman. Kita perlu iman. Kita perlu iman. Ya, kenapa? Karena misal saya belum ada buktinya, saya berdoa tiap hari, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong papa saya dalam pekerjaannya, sekarang lagi susah, lagi bahkan mungkin kehilangan pekerjaan mungkin. Saya berdoa udah 2-3 bulan ini tapi kok nggak ada jawaban. Anak-anak perlu yang namanya iman. Ya. Nah, iman seperti apa? Nah, tadi temanya kan melangkah dengan iman. Apalagi kita anak-anak nih dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, terus apalagi nanti naik kelas 5 ke kelas 6. Ya, udah naik kelas aja jadi susah. Sekarang, aduh Tuhan, sekarang HBL lagi gimana? Kemarin aja susah, sekarang ABL lagi. Gimana semester ke depan? Mungkin kalian banyak pergumulan gitu ya. Aduh banyak kesulitan mungkin. Belum lagi tambah ada masalah mungkin di papa mama, pekerjaannya dan seterusnya. Anak-anak, hari ini di Weekly Worship hari ini Mr. Bobby ingin menyampaikan tentang iman. Ya, bagaimana kita belajar tentang iman? Ya, kita buka dari Yosua 21 ayat 43 sampai 45 ya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45, Mr. Bobby baca buat kalian semua ya. Jadi, seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka, yaitu bangsa Israel ya. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Ayat terakhir, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya, semuanya terpenuhi. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di tayangan LCD-nya ya. Mr. Bobby membagi jadi 3 hal.
Yang pertama adalah ada yang namanya negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, yang kedua tepat seperti yang dijanjikan. Yang ketiga, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ya. Nah, anak-anak coba kita perhatikan. Apakah bangsa Israel langsung percaya kepada janji Tuhan? Ternyata kalau kita lihat sejarahnya anak-anaknya, perjalanannya, kalian pun beberapa sudah belajar beberapa kisahnya. Ya, banyak sekali contoh-contohnya. Salah satunya tentang bagaimana Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel tentang tanah perjanjian. Apakah mereka langsung percaya? Oh, kadang-kala mereka percaya, kadang-kala mereka nggak percaya. Ya, kadang-kala mereka taat, kadang-kala mereka juga menyimpang dari perintah Tuhan. Makanya kalau anak-anak ingat-ingat lagi berapa tahun bangsa Israel ataupun mereka ada di tanah Mesir, ya, ada 400 tahun. Ya, 400 tahun bukan waktu yang singkat. Mereka mulai mempertanyakan, ya, mereka hidup dalam perbudakan, hidup susah. Tuhan kasih jalan keluar, mereka bisa keluar dari bangsa perbudakan itu, ya, dari bangsa Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Apakah langsung ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan? Tidak. Ketika mereka berjalan masuk padang gurun yang harusnya dapat ditempuh dalam beberapa minggu, dalam waktu yang cukup singkat, tidak terlalu lama, tapi karena mereka perlu Tuhan uji, ya, karena ketidaktaatan mereka, akhirnya apa? Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kenapa? Kadang mereka taat, kadang mereka nggak taat. Kadang mereka melakukan perintah Tuhan, kadang-kadang mereka bersungut-sungut, ngomel. Pernah nggak anak-anak bersungut-sungut, ngomel? Wah, mungkin ada yang pernah, ya. Nah, bangsa Israel pun sama. Akhirnya apa? Tuhan buat mereka berputar-putar di padang gurun. 40 tahun lamanya. Ya, untuk apa? Menguji supaya mereka ikut perintah Tuhan apa tidak. Ya. Nah, setelah ke padang gurun, akhirnya mereka sampai ke satu tempat di mana mereka harus menaklukkan satu bangsa, ya, harus menyeberang, ya. Nah, kemudian bangsa Israel pun sama. Tuhan katakan jangan takut. Bangsa itu ataupun tanah itu memang kamu belum pernah ke sana, tapi aku menyertaimu, ya. Tapi di tengah perjalanan itu banyak sekali bangsa yang dilakukan bangsa Israel dan tidak setia, ya. Tapi apakah Tuhan setia kepada janjinya? Ya, Tuhan tetap setia. Makanya di ayat yang tadi diberikan dikatakan Tuhan memberikan tanah itu tepat seperti yang dijanjikannya. Kalau kalian baca pasal sebelumnya, ya, sedang dibagi-bagi tanah tuh, sedang dibagi-bagi. Ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan menepati janjinya. Sehingga di ayat yang terakhir dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya apa? Ada yang nggak dipenuhi nggak? Tidak ada. Semuanya dipenuhi. Janji tanah perjanjian. Kalau kita mundur lagi jauh ke belakang, ingat ketika Abraham dijanjikan tentang keturunan, dijanjikan. Tapi waktunya memang panjang. Tapi ingat, Tuhan tetap setia janji terhadap janjinya. Nah, anak-anak, pada hari ini Mr. Bobby ingin mengajak setiap kita untuk belajar, ya, bahwa Tuhan juga menyertai setiap kita. Ya, HBL yang akan kita jalani satu semester ke depan ini, beberapa bulan ke depan ini, mungkin ada yang merasa takut. Aduh, gimana Mister? Aduh, gimana koneksi internetnya? Mister, gimana alat-alatnya? Belum lagi selama belajar, seperti Mister katakan tadi, ada papa mama yang lagi bergumul juga, mungkin pekerjaannya, kesulitannya, seterusnya. Ingat anak-anak, pagi ini weekly worship hari ini mengingatkan kita, ayo kita melangkah dengan iman seperti Yosua tadi, ya, seperti penggenapan janji Tuhan tadi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Kuncinya satu, yaitu iman. Ya, mungkin kita belum melihat hari ini buktinya, tapi ingat bahwa Tuhan terbukti Dia setia kepada janjinya. Tuhan pasti menyertai kita dalam perjalanan semester ini, menyertai guru-guru dan menyertai papa mama kita. Ya, kuncinya adalah satu, beriman. Ya, misal ulangi kalimat terakhir. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dan itu pun berlaku buat kita. Tuhan akan memenuhi janjinya buat setiap kita. Amin. Nah, sebelum Mr. Bobby akan tutup dalam doa, ya, kita akan menyaksikan sedikit tayangan, ya, di mana dalam tayangan tersebut menjelaskan bagaimana sebetulnya Tuhan sudah menolong dan Tuhan akan terus menolong, memelihara kita
Masalahnya adalah apakah kita beriman, percaya bahwa Tuhan menolong kita. Ya, kita menyaksikan tayangan singkat sebelum Mr. Bobby akan tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi ini sekali lagi kami belajar tentang iman. Terima kasih kalau hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan tolong khususnya kami dalam semester ini, dalam menjalani HBL ini Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa belajar dengan baik, mengikuti dengan baik, dan segala mungkin ada pergumulan kami, Tuhan, baik kami sebagai anak-anak kelas 3 sampai 6, guru-guru, bahkan orang tua di rumah. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan yang sama juga yang menyertai kami di semester ini. Beri iman kepada kami bahwa Tuhan menempati janjinya. Berkati kegiatan sepanjang hari ini, Tuhan menolong sampai sore nanti setiap kami bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.